Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin HP di harga 6 jutaan, tentu nggak akan terlepas dari dua smartphone ini. Di sini udah ada Realme GT Neo 2 dan juga Samsung Galaxy A53 5G. Keduanya mungkin sekarang harga pasarannya berbeda ya, tapi kedua smartphone ini sangat menarik buat dibandingin. Kali ini kita bakal bahas lengkapnya untuk hasil kameranya, so make sure kalian nonton sampai habis ya video ini. Sebelum ngomongin kualitasnya, yuk kita lihat gimana spesifikasi dan harga pasaran kedua smartphone ini. Realme GT Neo 2 bawa chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 870, sedangkan Samsung Galaxy A53 bawa chipset buatan mereka sendiri yakni Exynos 1280. Soal spesifikasi kamera, Realme bawa 3 kamera belakang, yakni 64 megapiksel Sony IMX682, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Di depan Realme bawa sensor 16 megapiksel. Sementara Samsung hadir dengan 4 kamera belakang, yakni 64 megapiksel Sony IMX682, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth 5 megapiksel. Di depan Samsung menaruh kamera 32 megapiksel. Soal harga kedua smartphone ini secara SRP punya harga yang cukup mirip untuk varian 256GB, yakni 6,499 juta di Realme GT Neo 2 dan 6,299 juta di Samsung. Akan tapi Samsung punya varian yang lebih murah, yakni 8/128 dengan harga 5,799 juta. Secara resmi perbedaan keduanya sekitar 200.000 ya untuk varian 256GB dan 700.000 untuk varian 128GB. Yang cukup mengejutkan justru ada di harga pasarannya yang bisa berselisih jauh lebih banyak karena Galaxy A53 8/128 ada di harga 5,2 jutaan dan 8/256 ada di harga 5,7 jutaan. Sedangkan Realme justru harga pasarannya itu naik, berada di kisaran angka 7 sampai 7,5 jutaan. Jadi selisihnya itu jadi jauh banget, kisaran 2 jutaan. Tapi apakah dengan harga tersebut masih worth it buat sektor kameranya? Well, mari kita bahas untuk hasil selengkapnya. Pertama kita mulai dari warnanya. Terlihat di sini warna white balance dari Realme lebih ke warm, sedangkan Samsung itu lebih ke cool. Karena perbedaan warna white balance ini bikin hasil Samsung kurang akurat jika dibanding Realme. Buat tes warna yang lebih rumit didapatkan kalau kamera Realme ternyata lebih tinggi soal saturasi daripada Samsung. Pas saya aktifin mode AI, hasil dari keduanya nggak jauh beda ya dari mode non AI. Minim banget buat touch up-nya, tapi masih tetap tinggi saturasi. Di foto berikutnya secara auto, dynamic range keduanya itu sama-sama luas. Hanya ada beda dikit sih. Realme lebih ke karakter foto yang lebih terang, sedangkan Samsung itu lebih gelap. Ketika mode HDR diaktifkan, karakter dari keduanya malah jadi kebalikannya. Realme jadi lebih gelap buat capture dynamic range, sementara Samsung jadi lebih terang. Dengan foto yang lebih gelap ini, bikin detail di Realme muncul sedikit noise, sedangkan di Samsung itu masih aman banget. Lanjut ke foto berikutnya, terlihat karakter warna dari keduanya itu berbeda, dimana Realme lebih warm sedangkan Samsung lebih cool. Soal detail pas saya zoom terlihat kalau algoritma Realme ini lebih ke over sharpening ya daripada Samsung. Di sektor lensa ultrawide-nya terlihat karakter Realme secara auto itu lebih terang daripada Samsung. Selain itu dynamic range-nya juga kerasa lebih luas. Namun jika bicara soal detail, Realme harus mengakui keunggulan Samsung ya. Kelihatan pas di zoom di bagian tanaman ini, detail di Samsung itu lebih jelas daripada di Realme. Pas kami aktifkan mode HDR, barulah dynamic range Samsung jadi lebih luas. Dan karakter kamera ultrawide-nya ini kebalikannya ya dari lensa utama, dimana kali ini Realme lebih ke cool sementara Samsung itu lebih ke warm. Soal detail meski udah HDR, tapi beda resolusi ini akan tetap nampak bahwa pengaruh ke detailnya ini. Untuk
Untuk hasil potretnya terlihat saturasi Realme lebih tinggi daripada Samsung. Buat detailnya sama-sama bagus dan untuk skin tone-nya juga sama-sama akurat. Tapi di Realme itu cenderung lebih cerah. Hasil potret di Realme ini punya filter tambahan ya, kayak bokeh flare potret yang bisa bikin bokehnya itu lebih dramatis dan juga kalau ada neon-neon itu jadi lebih bokeh. Tapi soal ini tuh selera masing-masing ya. Overall di potret ini Realme cenderung lebih cerah dan dynamic range-nya luas, sementara Samsung itu lebih ke natural dan bokehnya tuh sedikit aja lebih rapi. Untuk hasil kamera makronya resolusi yang lebih baik ternyata nggak menjamin hasilnya juga lebih baik. Ternyata hasil dari Realme punya resolusi yang lebih kecil ya, justru lebih bagus daripada Samsung. Warna yang disajikan oleh Realme itu lebih akurat, sedangkan Samsung entah kenapa kayak agak wash out gitu ya warnanya. Di sektor selfie-nya, kedua smartphone ini punya hasil yang bagus dan detail. Hanya saja ada beda karakter ya, dimana Realme lebih ke skin tone yang cerah, sedangkan Samsung lebih ke natural dan lebih oke di ketajamannya. Beralih ke kondisi malam hari. Foto pertama kita coba analisa di kondisi yang cukup terang ini. Di foto ini keduanya udah sama-sama bagus, hanya beda sedikit aja di white balance-nya yang Samsung itu lebih ke warm. Pas saya aktifin night mode, algoritma software Realme ternyata mendeteksi cahaya terang ini sebagai area yang agak overexpose ya. Sehingga ada pemrosesan dari Realme yang bikin gambarnya itu jadi lebih gelap. Di Samsung saya nggak melihat ada perbedaan di kondisi ini. Mungkin AI Samsung ini lebih pintar di sektor ini ya, sehingga night mode-nya itu nggak perlu terlalu agresif. Beralih ke kondisi kedua. Secara auto terlihat kali ini hasil dari Samsung itu lebih terang, padahal ini belum night mode loh. Pas night mode-nya aktif di kondisi ini barulah algoritma night mode Realme bekerja sesuai dengan tugasnya. Foto di Realme terlihat lebih bisa meredam area overexpose, utamanya cahaya dari mobil. Selain itu warna yang disajikan Realme juga lebih enak dilihat. Menurut saya soal night mode-nya ini Realme masih unggul daripada Samsung. Di lensa ultrawide malam hari, secara auto dynamic range yang diproduksi Realme itu lebih baik. Namun soal detail, kamera ultrawide 12 megapiksel ini emang nggak bohong. Kelihatan banget detailnya tuh lebih oke ya. Ketika night mode diaktifkan, hasil dari Realme bagus secara warna. Namun di sini perlu pegangin kameranya lebih stabil karena kalau nggak stabil dikit aja, hasil night mode-nya itu jadi kurang detail. Sebaliknya di Samsung, meski warnanya kurang oke, tapi soal detail masih tetap terjaga ya, meski noise-nya itu muncul sedikit lebih banyak. Menurut saya di ultrawide ini saya masih lebih cocok sama Samsung sih. Di sektor potret malam hari, kedua smartphone ini sama-sama cukup struggling. Tapi di sini Samsung lebih bisa menyajikan detail yang lebih jelas ketimbang Realme yang cenderung lebih soft untuk teksturnya. Di sektor makro malam hari nggak banyak yang bisa dibahas, tapi saya rasa Realme lebih akurat soal warna yang diproduksi. Lanjut ke hasil selfie malam hari, di sini agak sulit ya melihat mana yang lebih bagus karena hasilnya juga mirip. Menurut saya keduanya tampil sama-sama cukup oke buat low light-nya. Jadi ini adalah sampel video 1080p 30 fps. Keduanya tidak mengaktifkan mode stabilisasi ya.
alias ini mode autonya biasa. Kita akan coba stabilisasi di mode autonya ini 30 fps 1080p. Kayak gini hasilnya. Kelihatan sama-sama stabil sih kalau menurut saya. Nah, kalau kita samakan di 60 fps hasilnya kayak gini. Pertama kalian bisa lihat buat tekstur untuk detailnya ini gimana, dan habis ini kita akan coba tes di stabilisasinya. Ini kita jalan 60 fps ya ini. Sementara itu ini adalah hasil dari mode stabilisasi di kedua HP ini. Di sini kelihatan agak berbeda ya, karena Samsung pakai 30 fps buat mode ini, sedangkan Realme pakai 60 fps di 1080p. Kita akan coba stabilisasinya kayak gini. Kita akan bawa lari. Ini lumayan geter ya harusnya ya. Sedangkan ini adalah hasil dari 4K 30 fps di kedua kameranya. Kita akan langsung bawa ke jalan stabilisasinya gimana, dan apakah udah stabil. Yang jadi nilai tambah dari Realme GT Neo ini adalah punya 4K di 60 fps, dan hasilnya kayak gini. Ini 4K 60 fps ini kelihatan tentunya lebih smooth ya frame rate nya. Kita akan bawa jalan. Sayangnya kelihatannya nggak ada stabilisasinya ya, tapi ya nanti hasilnya kayak gimana mungkin kelihatan di komputer gimana hasilnya. Ini 60 fps 4K, di Samsung 30 fps 4K juga. Kalau ini adalah contoh video ultra wide 30 fps 1080p. Di Samsung ini entah kenapa kayak ada bug gitu ya. Nah, tapi kita akan coba stabilisasinya di ultra wide. Ini kamera ultra wide nya sama-sama 1080p 30 fps. Dan buat teksturnya kayak gini ya. Nah, yang jadi keunggulan ultra wide di Samsung itu adalah videonya juga bisa rekam 4K. Ini adalah hasil video 4K nya. Saya nggak akan banyak bahas ya, karena ya jelas ini lebih unggul. Tapi soal stabilisasinya entah gimana ya. Halo guys, jadi ini adalah sampel kamera untuk Realme GT Neo 2 dan juga Samsung Galaxy A53. Nah, ini kebetulan harganya mirip-mirip ya, yakni 6,5 juta dan juga 6 juta untuk varian basicnya. Kebetulan ini adalah varian 256 GB, jadi harganya itu sama dengan Realme GT Neo 2. Nah, kita akan tes gimana stabilisasinya. Ini mode auto aja, nggak pakai stabilisasi, sedangkan di Samsung itu autonya udah pakai stabilisasi. Seperti ini hasil videonya. Kita habis ini akan coba pakai stabilisasi di Realme. So ini dia hasil dari pakai stabilisasi di Realme. Hasilnya jadi lebih ngecrop untuk Realme, tapi untuk Samsung ya tetap kayak gini buat hasil videonya. Kurang lebih udah stabil sih, kelihatan sama-sama keduanya. Kita akan coba jalan lebih kenceng gitu. Satu hal yang nggak dimiliki oleh Realme adalah kamera depan di Samsung A53 ini bisa rekam di 4K 30 fps dan juga 1080p 60 fps. Untuk perekaman videonya ini kita pakai di 4K dan hasilnya kayak gini. Ini adalah hasil dari video 4K.
Kita akan coba 1080p 60 fps habis ini. Sedangkan ini adalah hasil dari 1080p 60 fps buat videonya. Kelihatan sih dari frame rate-nya ini lebih smooth daripada punyanya Realme. Buat stabilisasinya kita akan tes lagi buat jalan vlog kayak gini. Ini stabilisasinya lumayan oke sebenarnya kayaknya. Oke, masuk ke kondisi malam hari. Kali ini kita akan tes stabilisasi di kondisi malam hari. Ini di sini low lag banget ya. Kalau di kamera sih kelihatannya itu emang lebih terang, tapi aslinya itu gelap banget. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Stabilisasinya kayak gini. Nah, kali ini kita tes di 1080p 30 fps. Ini jalan pelan-pelan aja saya. Ya kayak jalan biasa, nggak lari. Ini 30 fps 1080p. Kita akan coba lebih jalan cepet. Nah, hasilnya kayak gitu ya. Lalu saya nyoba stabilisasi di 60 fps 1080p. Ini 1080p 60 fps. Kelihatan sih lebih stabil di Realme ya. Ini adalah contoh video ultra wide di 1080p 30 fps. Kita akan coba jalan di videonya sama-sama saya bawa di tangan yang sama. Ini gelap banget ya kondisinya. Apakah stabil yang mana saya nggak tahu, cuman ya ini hasilnya. Apakah kalian sering rekam kayak gini saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau buat low lag kayak gini, ini bener-bener nantang HP-nya, nantang banget ini. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan di low lag alias kondisi gelap banget. Kita akan coba vlogging low lag. Hasilnya kayak gini. Ini sangat gelap ya kalau menurut saya, dan bener-bener akan bikin HP ini challenging, kayak tertantang banget. Hasilnya nanti mungkin akan kelihatan mana yang lebih stabil, mana yang kurang stabil, mana yang noise, mana yang enggak, karena ini gelap banget sih. Gimana? Udah nemu mana yang lebih oke? Oke, masuk ke kesimpulan. Soal video, Samsung ini terbilang lengkap banget ya, bisa rekam 4K baik di depan maupun di belakang. Soal stabilisasi keduanya juga oke, tapi di beberapa kondisi saya merasa stabilisasi di Realme ini agak jitter ya, dan better di Samsung. Buat fotonya di lensa utama dan night mode saya lebih suka hasil dari Realme, namun di ultrawide saya lebih suka hasil dari Samsung. So, kesimpulan saya dengan selisih harga normal aja 700.000, menurut saya masih lebih worth it ambil Galaxy A53 aja. Kecuali kalau emang harga dari kedua smartphone ini sama ya. Baru kalau butuh foto kamera lensa utama yang bagus bisa ambil Realme. Tapi kalau selisihnya kayak sekarang, harga pasarannya selisih bisa 2 jutaan, saya rasa nggak ada alasan buat tetap milih Realme ketimbang Samsung, karena kualitas kameranya ini masih bisa bersaing banget. Kalau menurut kalian gimana? Lebih worth it yang mana nih? Samsung atau Realme? Silahkan komen di bawah ya.
Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.